Kali ini saya ingin membahas cara murah menjadi business owner atau pemilik bisnis. Di sini saya ingin membahas khusus bagaimana cara menjadi pemilik bisnis dengan mudah dan murah. Oke, seperti kita tahu, kategori bisnis itu bisa dikatakan atau bisa dibilang ada 3 kategorinya. Yang pertama adalah bisnis konvensional ya. Misalnya Anda, Bapak Ibu, membangun pabrik ya, pabrik tekstil atau pabrik yang lainnya yang tentu saja butuh lokasi atau kantor atau pabrik yang tanahnya harus luas gitu. Nah, jika tanahnya itu nyewa kan juga mahal dan sewanya biasanya puluhan tahun gitu ya, 25 tahun atau 30 tahun gitu. Itu artinya mengeluarkan modal untuk sewa lahan yang besar. Jika tidak menyewa berarti kan harus membeli. Nah, untuk membeli lahan ribuan meter ya tentu saja budgetnya juga besar. Nah, belum lagi seorang bisnis konvensional ya, pemilik bisnis konvensional itu harus menyiapkan sistem dari hulu ke hilir gitu. Jadi dari produksi, alat-alat produksi, modal, kantor, pabrik, karyawan, sistem. Nah, itu butuh modalnya sangat besar gitu. Itu adalah bisnis konvensional. Dan yang kedua adalah jika Anda ingin menjadi pemilik bisnis, Anda bisa membeli franchise. Ya, franchise banyak gitu. Tapi franchise yang yang stabil itu biasanya franchise yang juga modalnya tidak kecil gitu. Misalnya minimarket ya atau restoran. Itu modalnya tidak kecil, tapi kalau franchise yang yang musiman ya, yang modalnya 10 juta, 5 juta, 20 juta, itu biasanya nggak bertahan lama gitu. Anda mungkin ingat ya, franchise yang murah itu seperti apa tuh dulu tuh? Cincau, cappuccino cincau atau cincau. Ya, itu kan 5 juta, tapi mereka harus berjualan mungkin di pinggir jalan ya, nggak nyewa tempatnya tuh di kaki 5 gitu. Nah, itu ternyata waktu itu memang booming, tapi setelah beberapa bulan gitu atau setahun kurang lebih setelah booming semuanya tutup gitu. Itu kan berarti tidak menjadi jaminan gitu franchise yang seperti itu. Dan banyak sekali franchise yang murah tapi dia tidak bertahan lama. Nah, itu franchise. Nah, jika kita memilih franchise yang mahal ya, franchise-nya itu ya seperti minimarket, itu paling nggak kita harus memiliki uang minimal 1 miliar. 1 miliar itu mungkin dibagi 2 ya. Yang separuh untuk franchise-nya ya. Untuk franchise, yang kedua untuk yang separuhnya lagi untuk menyewa tokonya. Kalau kita nyewa ya. Kalau kita beli berarti ya kita harus beli ruko gitu. Beli ruko atau sendiri ya. Kalau di daerah-daerah pinggiran ya sekarang 1 miliar something lah gitu. Tapi kalau di kota besar seperti Jakarta, kota besar yang lainnya itu pasti di atas 1 M. Nah, kalaupun nyewa biasanya yang murah itu ya di pinggiran itu ya bisa 100 juta, 75 juta setahunnya. Artinya kalau sewanya 100 juta aja setahun dan minimal sewa 5 tahun adalah 500 juta. Itu hanya untuk sewa. Nah, nanti ada untuk fee franchise dan membeli alat-alat ya. Kalau minimarket biasanya rak ya, ada 38 rak, 48 rak dan sebagainya. Nah, kira-kira dibutuhkan sekitar 1 miliar untuk membeli franchise minimarket. Nah, pertanyaannya adalah jika ya sehari omset dari minimarket itu hanya 5 juta, itu berarti kan kalau kali 30 hari itu 150 juta. Betul nggak? Kalau misalnya net profitnya let's see kita bilang 7-10%, berarti berapa? 15 juta net profitnya. Nah, kalau karyawannya 5, gajinya masing-masing 3 juta aja, itu berapa? 15 juta. Artinya apa? Ya, berarti kalau kita punya minimarket, omsetnya harus seharinya di atas 5 juta untuk mendapatkan istilahnya selisih atau profit ya
dari profit sharing dari perusahaan franchise tersebut. Nah, yang ketiga adalah yang paling murah adalah network marketing atau bisnis network marketing. Jadi kalau tadi bisnis konvensional kita membangun sistem, bisnis franchise kita membeli sistem, bisnis network marketing kita adalah mengikuti sistem. Nah, mengikuti sistem di sini hakikatnya adalah sama dengan kita membeli sistem. Karena apa? Ketika kita mengikuti sistem yang sudah disiapkan oleh perusahaan network marketing, kita kan sebenarnya memiliki sistem itu gitu. Kita tinggal aplikasi, kita tinggal menjalankan, tidak usah pusing sewa toko, tidak usah pusing karyawan, tidak usah pusing operasional dan lain-lain gitu. Kita tinggal mengikuti sistem yang ada dan kita tinggal menjalankan sistem yang ada. Nah, modalnya pun murah ya, tidak perlu juta-jutaan ya, paling 1 juta, 2 juta, nggak usah puluhan juta gitu. Nah, dalam konteks network marketing ya, yang dibangun sebenarnya sama. Ya, bisnis konvensional yang dibangun apa? Dia mencari pelanggan kan? Habis produksi dia nyari pelanggan juga untuk membeli produknya. Bisnis franchise juga sama, mencari pelanggan gitu ya. Membangun toko, isi produk di situ, barang-barang, orang datang. Kan cari pelanggan gitu. Kalau pelanggannya bagus, harganya bersaing, orang datang. Nah, dalam konteks bisnis network marketing sama, kita yang dibangun adalah basis pelanggan. Network marketing, jadi jaringan pemasaran. Yang dibangun adalah basis pelanggan. Jadi pelanggan get pelanggan, pelanggan cari pelanggan gitu. Nah, ketika pelanggan ini sudah terbentuk ya, semua orang berlangganan, saya berlangganan, Anda berlangganan, terus berlangganan, semua orang berlangganan. Itulah yang disebut sebagai network marketing. Nah, rumusnya adalah jika ada 1.000 orang membeli satu barang ya, ada 1.000 pelanggan membeli satu barang, berlangganan satu barang adalah 1.000 gitu. Jadi disitulah kekuatan dari network marketing. Jadi network marketing adalah pemasaran jaringan ya atas penjualan suatu produk kepada pelanggannya. Jadi sama aja dari zaman dulu sampai sekarang, setiap produsen itu pasti nyari pelanggan. Kalau tidak nyari pelanggan, berarti kan produknya tidak bisa beredar kan gitu. Nah, itulah 3 cara Anda menjadi pemilik bisnis. Jadi tidak hanya sebagai pebisnis atau pelaku bisnis kecil ya, tapi juga sebagai seorang pemilik bisnis. Itu. Pemilik bisnis perbedaannya adalah dia tidak harus terlibat secara langsung pun bisnisnya bisa jalan. Nah, dalam konteks network marketing kita memang harus terlibat secara langsung ya, tapi ketika jaringan itu sudah terbentuk, jaringan pemasaran sudah terbentuk, pelanggannya sudah terbentuk, nah disitulah istilahnya ekses dari pelanggan itu menciptakan suatu passive income yang disebut sebagai income pasif. Disitulah kelebihannya. Jadi tinggal pilih mau jadi pebisnis konvensional, mau jadi pemilik franchise, atau mau bisnis network marketing. Dan yang paling murah yang ketiga adalah bisnis network marketing. Oke, mungkin sekian tema kali ini. See you at the top. Be your own boss.